Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam jumpa kembali bersama channel YouTube Sadat Tunggal 99. Masih lanjutan tentang jihad. Kita sebagai umat Islam pastinya membela ulama-ulama yang benar-benar menjadi juriyatun Nabi atau penerusnya Nabi. Boleh kategori masuk keturunan Nabi. Di sini kita kadang gampang sekali percaya, gampang sekali mengiyakan bahwa orang yang kita tidak tahu bibit-bibit bobotnya, langsung kita percaya bahwa dia adalah keturunan atau anak cucu. Kalau kita seperti itu, maka dari itu kita gampang sekali percaya dan mudah dibohongi. Sering kita tonton, sering kita lihat bahwa channel-channel atau media-media menayangkan para ulama-ulama yang kadang tidak sesuai dengan keturunannya, tidak sesuai apa-apa yang diajarkan oleh para keturunannya. Pastinya namanya keturunan pasti akan mengikuti jejak-jejak para leluhurnya ataupun orang tuanya. Contoh begini, ada peribahasa, buah tidak akan jauh jatuhnya pasti dekat pohonnya atau persis di bawah pohonnya. Begitu juga kalau memang kita keturunan, pasti tidak luput, tidak jauh karakter kepribadian kita pasti ikut keturunan kita. Kalau ada ulama mengaku keturunan, sedangkan keturunan pada awalnya bahasanya baik, penuh sopan santun, penuh dedikasi, penuh kasih sayang, sangat penuh. Tapi kenapa mengaku keturunannya bahasanya tidak sesuai dengan yang dikatakan kata keturunannya? Bahasanya kasar, bahasa terlalu mengintimidasi orang, selalu menyalahkan orang, selalu menjelek-jelekan orang. Itu apakah dikatakan keturunan? Contohnya keturunan Rasulullah. Rasulullah tabiatnya sangat mulia. Dia dihina, dicaci, dimaki, tidak dibalas, tapi malah didoakan. Bahkan mencaci pun seperti Rasulullah tidak pernah mencaci. Apalagi menghujat, apalagi menghina. Tidak ada sejarah Rasulullah seperti itu. Tapi kenapa mengaku keturunannya, Masya Allah, bahasanya kasar, penuh kebencian, penuh dendam, dan penuh hal-hal yang negatif yang tertanam di jiwa yang ngaku kata keturunan. Masa Rasulullah keturunannya ada bahasa biadab, ada bahasa iblis, ada bahasa mengkafirkan. Itu jauh dari Rasulullah, jauh. Sedangkan Rasulullah ada 3 yang dibawa: tabligh, sidik, amanah. Tabligh menyampaikan kebaikan-kebaikan sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Kanjeng Rasul. Disampaikan penyampaian kebaikan-kebaikan yang terlepas daripada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, sidik kebenaran.
Benar Rasulullah menyampaikan, tidak membohongi, tidak dengan amarah, tidak penuh dengan dendam, tidak dengan namanya mengkafirkan, menghujat dan lain-lain. Sebab kenapa? Kalau sudah menghina, mencaci, menghujat, itu tidak benar. Yang ketiga, amanah. Amanah, kita di muka bumi ini menyampaikan kebaikan, penyelamatan, akhlak kepada umat. Tapi kalau akhlaknya si menyampai tidak sesuai dengan amanah, maka bukan dikatakan keturunan. Jadi kali lagi, bahasa kita orang Indonesia umumnya, buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Begitu juga kalau kita ngaku keturunan para wali Allah, para habaib, para nabi, maka keturunan kita bawa dengan sesuai apa yang disampaikan orang tua kita. Baik, penuh dedikasi, penuh kasih sayang, dan penyampaiannya lembut, adem didengarnya oleh umat. Tidak memprovokasi, tidak menanam kebencian, dan tidak ada bahasa mengkafirkan. Itu baru ulama yang indah didengarnya. Kalau selama ini yang saya lihat, Masya Allah, ya Rasulullah, saya sendiri malu jadi umat Islam, malu saya. Kok ulama bahasa seperti itu? Bahasa penuh ekstrim, bahasa penuh kasar, penuh kebencian. Tidak ada ajaran Rasulullah seperti itu tidak ada. Tolong saudara-saudaraku semua, di mana saja berada, di mana nonton channel YouTube Sadaqah 299 ini, ayo kita ikuti yang sebenarnya ulama yang tidak memprovokasi, yang tidak menanam kebencian, yang tidak menyalahkan orang. Ulama yang benar-benar mendedikasi, ulama yang menyampaikan kelembutan, kedamaian, kasih sayang. Itulah ulama yang sungguhnya yang tidak lepas dari koridor-koridor hukum agama dan hukum negara. Demikianlah penyampaian ini, semoga menjadi sebuah inspirasi kepada saudara-saudaraku semua. Jadilah kita umat yang berpikir, jadilah umat yang menggunakan akal sehat kita, agar kita tidak terjebak mengikuti yang ngakunya keturunan dan keturunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.